Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sekalian, sehubungan dengan banyaknya permintaan yang masuk untuk membahas tentang bagaimana membina relasi yang harmonis dengan mertua. Karena beberapa permintaan yang masuk itu menyebutkan bahwa hubungannya dengan mertuanya tidak harmonis, sering cekcok, ataupun jurus diam atau silent treatment, saling menghindari tapi sebenarnya terjadi konflik di sana. Oleh sebab itu, saya akan membahas tentang bagaimana sih membina relasi yang harmonis dengan mertua dan sekaligus supaya menjadikan Anda menantu kesayangan mertua Anda. Nah, sekali bukan, saya mau bahas tentang data dulu, nanti akan ditulis rinciannya, data penelitiannya, dari berbagai sumber data yang saya kumpulkan. 85% pasangan memiliki masalah dengan mertua. Mayoritasnya adalah ibu mertua dengan menantu perempuan. Apakah Anda juga begitu? Kemudian ada lagi penelitian tentang mewujudkan keluarga harmonis melalui pengelolaan konflik mertua dan menantu. Ada lagi penelitian tentang upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua. Ada lagi konflik manajemen style pada pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua. Masih ada lagi 67% keputusan bercerai atau bertahan dipengaruhi oleh ibu mertua. Masih ada lagi perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan yang terpisah dari mertuanya. Kemudian ada lagi konflik menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah. Nah, dari data-data tadi menunjukkan bahwa rentan terjadinya konflik dan hubungan yang tidak harmonis antara menantu dengan mertua, khususnya menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Nah, sebetulnya ada apa sih di antara relasi mereka berdua? Nah, perlu kita pahami dulu apa saja yang berpengaruh dalam suatu relasi antara satu orang dengan orang lain, khususnya menantu dengan mertuanya. Umumnya, konflik terjadi dipengaruhi oleh adanya perbedaan-perbedaan. Adanya beberapa perbedaan berikut ini bisa jadi menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara relasi satu orang dengan orang yang lain, khususnya antara menantu dengan mertua. Yang pertama adalah tentu usia yang berbeda. Jarak usia yang berbeda antara menantu dan mertua tentu bisa jadi menimbulkan gap di antaranya. Belum lagi adanya perbedaan budaya, mungkin latar belakang budaya di mana masing-masing dibesarkan, sehingga memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, perilaku yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Belum lagi latar belakang pendidikan yang berbeda, tingkat ekonomi mungkin, pola pergaulan, kemudian sistem nilai, dan juga bagaimana cara mengelola keluarga, bagaimana cara memanage keluarga yang bisa jadi memiliki perbedaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan rentan terjadinya konflik antara menantu dan mertua. Nah, konflik sendiri itu apa sih? Konflik itu adalah perbedaan, pertentangan, atau persaingan. Umumnya, konflik terjadi ketika menantu tinggal serumah dengan mertua juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menantu dan mertua yang tinggal terpisah juga rentan terjadinya konflik, sekalipun tidak sebanyak yang tinggal satu atap. Umumnya, mertua merasa lebih punya pengalaman dan kekuasaan. Menantu merasa tidak dihargai, tidak diberi keleluasaan mengatur rumah tangganya sendiri. Antara mertua dan menantu masing-masing merasa bersaing perhatian. Perhatian siapa? Perhatian anaknya. Yang satu perhatian suaminya, yang ibu mertua menarik perhatian anaknya. Nah, ada dampak akibat terjadinya konflik antara menantu dan mertua. Dampak positifnya atau dampak baiknya adalah terjadinya konflik antara menantu dan mertua bisa memperkuat ikatan atau membuat pasutri itu semakin kompak, gitu ya. Kemudian semakin membuat mereka giat bekerja. Ini juga berdasarkan riset ya. Kenapa giat bekerja? Untuk yang tinggal serumah, tinggal satu atap, supaya bisa cepat-cepat pindah dan punya rumah sendiri. Selain itu juga semakin matang emosinya,
kemudian menjadikan konflik ini menjadi sebuah pembelajaran, dan semakin membuat pasutri ini memiliki daya tahan atau resiliensi yang lebih baik. Itu beberapa dampak positifnya. Nah, selain dampak positif, tentu ada dampak negatif yang ini bisa berpengaruh pada keharmonisan pernikahan itu sendiri. Yang pertama adalah dampak antara konflik menantu dan mertua menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri itu sendiri. Kemudian pernikahan menjadi tidak harmonis, pengasuhan menjadi buruk karena bisa jadi terjadi campur tangan mertua di sana, atau ibu atau ayah atau pasutri itu mengalami stabilitas emosi yang rendah sehingga kondisi pengasuhan menjadi pengasuhan yang kurang sehat, menimbulkan stres, kehilangan respect, saling hilang respect satu sama lain. Kemudian yang paling parah terjadinya perceraian. Nah, bagaimana jika terjadi konflik? Ada beberapa model pendekatan yang bisa digunakan sebagai cara untuk menyikapi jika terjadinya konflik. Yang pertama bisa dengan cara menghindari atau avoiding. Pertanyaan saya, sampai kapan bisa menghindar manakala itu berkaitan dengan mertua atau menantu? Sebab mereka adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memaksakan kehendak kita, memaksakan argumen kita, memaksakan pendapat kita ketika terjadinya konflik. Kita juga bisa bersaing atau berkompetisi ketika kita berkonflik dengan orang lain untuk menunjukkan siapa yang lebih power. Atau kita bisa kooperatif atau bekerja sama, atau kita bisa kompromi, mengkompromikan apa sih sebetulnya yang dijadikan permasalahan. Dan juga kita bisa berkolaborasi. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur terjadi konflik? Maka kita harus segera mengambil langkah untuk resolusi konflik. Yang pertama adalah perjelas masalahnya apa. Apa sih sebetulnya yang diributkan? Apa sih sebetulnya yang menjadikan konflik? Yang kedua adalah apa harapan dari para pihak? Apa harapan dari menantu? Apa harapan dari mertua? Kemudian yang ketiga adalah alternatif solusinya apa? Uraikan apa saja alternatif solusi. Kemudian yang keempat adalah sepakati bersama. Yang kelima, konsisten melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama itu. Yang keenam adalah evaluasi. Lakukan evaluasi terkait apa yang sudah menjadi resolusi ini tadi. Bagaimanakah perkembangannya? Apakah konflik berkurang, apakah konflik menurun, apakah sudah terjadi resolusi, atau bagaimana? Lakukan evaluasi secara berkala. Ada kaidah utama yang menjadi dimensi yang perlu kita pegang dalam sebuah relasi, terutama relasi di dalam keluarga maupun relasi di dalam pernikahan. Yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah penyesuaian diri. Sejauh mana kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kondisi di keluarga mertua kita seperti apa, mampukah kita melakukan penyesuaian diri, sejauh mana kita mampu menyesuaikan diri kita dengan kondisi-kondisi yang ada pada keluarga mertua kita. Yang kedua adalah ikatan emosi yang kuat. Kita perlu cek bagaimana ikatan emosi kita dengan pasangan dan dengan keluarga pasangan atau dengan mertua kita. Semakin kuat ikatan emosi yang kita punya, semakin dekat kita secara psikologis, maka akan semakin kuat pula relasi di dalam keluarga itu sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Seberapa mampu kita melakukan komunikasi secara efektif, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga pasangan atau dengan mertua kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita mampu berkomunikasi secara efektif. Kalau disingkat itu REACH namanya, nanti boleh dituliskan. Yang pertama adalah R-nya adalah respect, menghormati. Jadi ketika berkomunikasi selalu ada hukum yang berkaitan dengan menghormati lawan bicara. Yang kedua adalah empati. Kita memiliki empati ketika berbicara dengan orang lain atau lawan bicara kita. Yang ketiga adalah audible, dapat didengar. Apa yang kita sampaikan ini nyampe dengan menggunakan tata bahasa yang bisa dipahami. Kemudian clarity, jelas dan terbuka, tidak ambigu bahasa-bahasa yang kita sampaikan, tidak tersamar, bukan bahasa-bahasa sindiran, bukan, tapi memang bahasa yang memiliki makna yang sebenarnya supaya bisa dipahami orang lain.
Kemudian hanya adalah humble atau hangat, penuh dengan rendah hati, tidak sombong, tidak menggurui. Memang benar-benar tujuan berkomunikasi adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan pasangan atau dengan mertua, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah verbal, isi pesan atau kalimat pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Yang kedua adalah non-verbalnya, gesturnya, body language-nya, intonasi, aksentuasi, tarikan nafas, ekspresi, itu semua perlu kita perhatikan supaya kita paham bagaimana sebetulnya kondisi lawan bicara kita itu. Yang ketiga adalah bahasa kasih. Perhatikan bahasa kasih pasangan kita. Perhatikan bahasa kasih mertua kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kasih yang tepat, bahasa kasih yang sesuai dengan yang digunakan oleh pasangan kita atau oleh mertua kita, maka mereka akan merasa fulfillment. Mereka merasa terpenuhi tangki cintanya oleh kita. Sehingga apa? Ketika seseorang merasa tangki cintanya penuh oleh kita, maka kita akan memiliki kualitas kedekatan, ikatan emosi yang baik dengan orang tersebut. Di pembahasan saya video sebelumnya, itu sudah ada terkait dengan bahasa kasih. Boleh dicek lagi ke video yang sebelumnya. Misalnya, kalau bahasa kasih mertua Anda atau menantu Anda itu hadiah, tidak ada salahnya membawakan buah tangan ketika kita mengunjungi beliau. Ketika kita mengunjungi mertua kita atau mertua berkunjung ke menantunya, membawa buah tangan, makanan kesukaannya. Kalau kita bawakan makanan kesukaannya, kita berikan kepada beliau 1 kali, 2 kali, 3 kali, ia akan merasa dipenuhi. Tangki cintanya dipenuhi oleh kita. Nah, lama-lama akan memiliki kedekatan emosi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalnya menantu Anda, pasangan Anda, atau mertua Anda bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas, maka sediakan waktu khusus, sediakan waktu yang spesial untuk mereka. Anda datang untuk ngobrol, menemani berkebun mungkin, menemani memasak sambil ngobrol, mendengarkan keluh kesahnya. Ini kalau dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka mereka akan merasa dipenuhi tangki cintanya oleh kita. Nah, selain itu, komunikasi efektif itu juga menggunakan komunikasi asertif. Di video kami sebelumnya juga ada terkait dengan komunikasi asertif. Boleh dibuka kembali tentang video itu. Saya hanya akan memberikan sedikit contoh lagi. Komunikasi asertif itu dengan menggunakan I message atau I statement ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Ketika kita bicara dengan mertua kita, dengan menantu kita, atau dengan pasangan kita, gunakan dulu bahasa saya, bukan bahasa kamu atau bahasa Anda. Kenapa? Karena kalau yang disebut dulu lawan bicara kita, kamu kok begini, kamu harusnya begitu, kenapa sih kamu kok begini, kamu, dan kamu, itu membuat lawan bicara kita terasa disudutkan, dan itu tentu membuat orang tidak nyaman. Assertive communication dengan menggunakan I statement berarti mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan kita kepada orang lain dengan menggunakan kata saya. Dengan didahului kata saya, mengucap, memanggil kita sendiri sebagai pembicara pertama. Contoh formulanya, saya merasa apa perasaan Anda sampaikan ketika, karena, nah begitu kurang lebih formulanya. Contohnya seperti ini. Ini sesuai dengan beberapa yang masuk ke tempat kami ya. Mertua dan menantu yang tinggal dalam satu atap. Menantunya bekerja dan orang tuanya dititipi untuk membantu merawat cucunya atau merawat anaknya yang ditinggal bekerja. Kemudian si ibu ini melihat anaknya main handphone, main game. Ya, nah perhatikan, ini adalah contoh kalimat yang tidak asertif. Menantu datang atau ibu dari anak ini datang dengan mengatakan seperti ini kepada mertuanya. Ibu, gimana sih bu? Kok adik dibiarin main handphone terus, main game terus? Kan saya sudah bilang, anak kecil jangan banyak-banyak dikasih handphone. Gitu ya, misalnya. Itu adalah contoh yang diucapkan menantu kepada ibu mertuanya. Alih-alih daripada berbicara seperti itu adalah kalimat yang tidak asertif sehingga komunikasi akan terputus sampai di situ dan akan meninggalkan luka kepada mertua karena merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, sudah membantu merawat anaknya malah disalah-salahkan, kan begitu ya. Cukup Anda sampaikan dengan bahasa asertif seperti ini.
Saya sedih sekali ketika melihat adik itu bermain handphone, Bu. Alasan saya melarang adik main handphone itu karena saya khawatir dengan kesehatan matanya. Karena belakangan adik itu saya lihat matanya merah. Atau akan lebih indah lagi kalau misalnya ada rangkai kalimatnya seperti ini. Saya butuh sekali bantuan ibu untuk mengontrol anak-anak main handphone atau main ponselnya. Karena hanya ibu yang saya percaya untuk membantu merawat anak-anak saya. Kalau kita menggunakan kalimat asertif ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan pasangan, dengan menantu, ataupun dengan mertua, maka konflik itu bisa sangat-sangat diminimalisir. Kenapa? Karena kita menyampaikan pikiran dan perasaan kita tanpa menyudutkan atau menyalahkan orang lain. Itu prinsipnya ketika kita menggunakan komunikasi asertif. Atau pernahkah Anda mengatakan kepada ibu mertua Anda dengan berterima kasih bahwa sudah mengizinkan anaknya menikahi Anda? Itu adalah kata-kata yang paling ingin didengarkan oleh mertua. Saya sudah melakukan survei kecil-kecilan pada beberapa mertua yang datang ke tempat saya. Yang paling ingin mereka dengar dan hampir jarang diucapkan oleh para menantu perempuan mereka adalah mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan anaknya menikahi dirinya. Anda bisa mengatakan dengan seperti ini, Ibu terima kasih sudah mengizinkan anak ibu untuk menjadikan saya istrinya. Anak ibu adalah suami yang luar biasa, terima kasih ibu sudah mendidik dan merawatnya. Itu adalah kata-kata yang sangat ingin didengar oleh mertua Anda. Mungkin sesekali perlu Anda sampaikan ketika hari ibu mungkin. Itu sebagai bentuk apresiasi kita. Kalau saja itu mau dilakukan oleh para menantu di luar sana 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah relasi antara menantu, perempuan, dan ibu mertua akan terjalin sangat harmonis. Tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Closing statement, semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan tempatkan suami pada posisi untuk memilih antara engkau atau ibunya. Hadirlah untuk membantu suami agar lebih berbakti kepada orang tuanya. Bukankah restunya ikut mempengaruhi keberkahan dan kebahagiaan pernikahan kita? Terima kasih, selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.